Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin, bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Faslun fi sulhi wa huwa lughatan qat'ul munaza'ati wa syar'an aqdun yahsulu bihi qat'uha wa yasihhu as-sulhu ma'al iqrari bil mudda'a bihi fil amwali wa huwa zahirun. Wakadha ma afdha ilaiha ay al-amwali kaman thabata lahu ala syakhsin qisasun fasalahahu alaihi ala malin bilafzi sulhi fa innahu yasihhu aw bilafzil bai'i fala. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, bermula ini itu fasal fi sulhi, dalam perdamaian. Jadi perbaikan atau perdamaian ini sesuatu yang akan mengajarkan kepada kita dalam berbagai hal bahwa perdamaian itu adalah sesuatu yang baik. Wasulhu khair, dan perdamaian itu, islah itu lebih baik. Permusuhan enggak bagus. Wa huwa, dan bermula as-sulh lughatan itu secara bahasa qat'ul munaza'ati, memutuskan al-munaza'ati, permusuhan, pertikaian. Jadi diselesaikan, itu namanya as-sulhu. Ketika tidak terjadi lagi pertikaian, permusuhan, maka itu namanya as-sulhu. Wa syar'an, dan secara syariat, aqdun itu aqdun, akad, yahsulu, yang hasil, yang dapat, bihi, dengan akad, apa, qat'uha, memutuskan pertikaian. Jadi yang sama saja artinya lugotan qat'ul munaza'ah. Secara syariat ada akad, ada sebuah perjanjian yang menghasilkan dengan perjanjian itu qat'uha, putusnya pertikaian. Nah, kadang-kadang kebanyakan orang merawat pertikaian. Nanti kita belajar dalam fikih, karena ini semua yang berkaitan dengan pertikaian bisa masuk di dalamnya. Ketika terjadi perdamaian, maka itu lebih baik. Kalau dalam Al-Quran itu ketika Allah ceritakan tentang seorang istri yang takut dengan suaminya, wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw iradan fala junaha 'alaihima ayyusliha bainama sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Itu kan yang disampaikan di dalam Al-Quran ketika seorang wanita, seorang istri, wa ini muratun khafat min ba'liha, dari suaminya, nusyuzan, nusyud au yaradon, atau dia berpaling, dia cuekin, diperluin kagak, dicerain kagak. Banyak orang yang jahatnya sampai kayak begitu. Jadi diantepin. Ya gue mah kalau tinggal tanda tangan ya nggak apa-apa. Kalau lo yang mau ngurusin ya urusin. Itu banyak, jangan begitu. Kalau ente udah kagak demen, ente udah kagak perlu, kalau memang nggak ada lagi jalan keluar, maka
datangkan atau tahan dengan baik atau lepaskan dengan baik. Jangan malah justru digantung, nggak enak. Jangan mentang-mentang ente punya kekuasaan dalam pengertian sebagai kepala rumah tangga, tapi kemudian dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang menyakiti, merusak perasaan orang lain. Jangan, Pak. Karena biar bagaimanapun dia dan kita Tuhannya sama. Ketika kemudian dia nggak bisa membalas lemah, tapi kan Tuhannya bisa membalas, Pak. Setiap keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allahumma sallimna, Allahumma fir lana dzunubana. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, tidak mengapa fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wassulhu khair. Jadi damai itu, mempertahankan itu lebih baik. Wassulhu khair. Walaupun wa uhdiratil anfusus syuh. Jadi manusia itu berpotensi adalah kikir, dia pelit. Nanti karena kita akan ada contohnya. Di antara damai contohnya kayak begini, ada orang punya hutang 1 juta. Kemudian karena dia kesusahan, di kita ngomong sama dia, ya udah ente bayar 500.000 aja. Damai itu. Selesai, Anda anggap selesai. Itu boleh itu. Itu salah satu bentuk damai. Bukan damai model kayak orang naik motor ketilang. Dan orang naik motor ketilang sama polisi kadang-kadang bahasanya damai juga. Damai pak gitu. Bukan wilayah itu. Itu wilayah yang tidak dibenarkan secara hukum, juga tidak dibenarkan gitu ya. Tapi kan bahasanya damai. Dari pilihan katanya aja damai akan menghadirkan ketenangan. Maka itu secara bahasa yang disebut dengan as-sulhu qat'ul munazaati, memutuskan pertikaian, perselisihan, permusuhan. Wa syar'an, dan secara syariat sebuah akad yang menghasilkan dengan akad itu adalah memutuskan, jadi hasilnya memutuskan daripada pertikaian, artinya selesai, damai. Wa yasihu, dan menjadi sah. Apa as-sulhu? Perdamaian itu ma'al ikrari, beserta ikrar. Kalau dalam kitab kuning mungkin ada tambahannya, ai ikraril mudda'a alaih. Ada enggak Ustaz Rais? Ada ya? Ya mungkin kalau dalam kitab kuning itu ada. Ai ikraril mudda'a alaih. Ma'al ikrar artinya ikrar dari orang yang dituntut atasnya. Bil mudda'a bihi, dengan sesuatu yang dituntut dengannya. Artinya harus ada ikrar dulu fil amwali, pada urusan harta, diakuin dulu. Jadi orang yang dia bersengketa, misalkan salah satu pihak berhutang, kemudian kan biasanya kalau nggak ada bukti-bukti otentik rada susah. Kalau ada bukti otentik ya udah aman, karena memang sudah diakuin, ada buktinya, ada kwitansinya, ada materainya ya, materainya, kemudian ada perjanjiannya atau bentuk apapun. Nah kalau misalnya dia nggak punya bukti-bukti otentik, tapi sesungguhnya dia benar berhutang, maka kalau mau terjadi perdamaian ini harus ada ma'al ikraril mudda'a alaih bil mudda'a bihi, harus diikuti disertakan ikrar, yakni ikrarnya pengakuan dari orang yang dituntut atasnya, al mudda'a alaih. Ikrar terhadap apa? Bil mudda'a bihi, dengan sesuatu yang dia dituntut dengannya. Misalnya berkaitan dengan uang lah yang paling gampang. Maka dia kudu ngomong, iya betul saya punya hutang 1 juta. Nah dia harus ada ikrarnya. Barulah wa huwa zahirun, dan bermula yang demikian as-sulhu ma'al ikrari, itu adalah zahir, nyata. Jadi harus terjadi dulu itu. Pengaku dulu, kalau bahasa kita ngaku dulu. Ntar kalau orang udah ngaku, maka ya terjadilah itu islah. Tapi kalau nangkep maling disuruh ngaku juga, begitu ngaku tambah kenceng digebukinnya biasanya. Lu ngaku nggak, lu yang ngambil? Ngaku nggak? Iya saya ngambil. Tambah kenceng, tambah jadi. Orang dia udah ngaku. Harusnya kalau udah ngaku itu, kalau dalam kajian as-sulhu
dia kudu damai, dia udah nyerah. Tapi kalau ini karena udah kebangetan, karena dihukum dengan hukum kayak begitu aja, masih banyak orang yang mengambil hak orang lain. Waliyadzubillah. Dan ini kayaknya di mana-mana terjadi. Di Duren Sawit juga banyak banget tuh kasus kayak begitu. Makanya kalau kita lihat kayak begitu, kita udah berusaha masih hilang juga, bukti bahwa ya emang nggak ada yang kekal milik engkau. Jangan kata cuman kendaraan, badan ente juga ente nggak bisa jagain. Jadi yang penting kita udah ikhtiar. Jangan juga kebangetan ditaruh tanpa dikunci. Yang penting kalau emang masih milik kita nggak kemana-mana. Jangan juga kunci taruh. Kalau begitu ternyata hilang juga satu bukti bahwa tidak ada yang bisa melekat pada dirimu, hatta dirimu sendiri. Jadi ikhlasin kalau udah kayak begitu, pasti ada hikmahnya. Karena kalau sampai nyari ke nggak ketemu juga, sampai datang ke dukun malah keluar duit. Tuh si Mama Gufron katanya wali, motor jamaahnya hilang dia marah-marah, malah diomelin tukang parkir. Katanya lu wali bisa ngomelin sama Jibril, ngomel Jibril, Israfil, kudunya lu panggil aja itu. Itu ada kan itu Ustaz Ajis. Emang otak kalau waras sih sebenarnya udah banyak banget ngelihat tentang kejanggalannya. Sesat Pak, sesat. Dia marah-marah motor jamaahnya hilang diambil. Saya kejar kamu, saya kejar kamu. Ya ngomong doang dikejar-kejar. Emang orang kalau udah stres gitu tuh. Ya, karena pengen mendapatkan tenar dan itu menyesatkan Pak. Itu menyesatkan. Karena nggak benar kalau dia sampai bisa masuk ke kuburan Nabi, ngobrol sama Nabi, nggak benar tuh. Potongan lo aja kagak pantas gitu potongannya. Bangetan, bohong. Kalau orang udah bohong itu luar biasa, dan bohongnya itu secara publik. Naam, wa yasihu as-sulhu ma'al iqrari ay iqraril mudda'i alaihi bil mudda'a bihi. Sah dia harus ada ikrar dari orang yang dituntut atasnya dengan sesuatu yang dituntut dengannya. Fil amwali pada harta, wa zahirun, dan bermula as-sulhu ma'al iqrari itu zahirun nyata. Wa kada, dan itu seperti ini, artinya seperti yasihu sulhu ma'a ikrar. Jadi dia menjadi sah ma'afdo, bermula sesuatu afdo yang berujung ilaiha, kepada harta ay al-amwal. Ilaiha yani al-amwal. Maka menjadi sama, hukumnya sama, sesuatu yang berujung pada harta juga. Ilaiha fil amwal. Seperti, nah ini dikasih contoh. Seperti kaman sabata lahu ala syakhsin qisasun fasalahahu alaihi ala malin bilafzi sulhi. Kaman sabata, seperti seseorang, sabata yang telah tetap, lahu bagi dirinya, bagi man, ala syakhsin atas seseorang. Apa kisosun? Kisos. Jadi dia berhak untuk melakukan kisos kepada seseorang. Fasalahahu alaihi, maka kemudian melakukan damai siapa man sabata hu akan ala syakhsin alaihi atas kisos, ala malin atas harta, bilafdi sulhi dengan lafaz perdamaian, fa innahu yasihu, maka sesungguhnya yang demikian itu sah. Kalau dalam Al-Quran tuh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Itu diatur, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian kisos dalam pembunuhan.
Jadi kalau misalnya ada seorang yang dibunuh, kemudian kisosnya juga kayak begitu. Nah kemudian al-hurru bil hurri, orang-orang yang merdeka juga dengan orang yang merdeka. Dia harus apa yang kemudian terjadi pada dia harus dikisos. Wal amdu bil amdi wal unsa bil unsa. Tapi faman ufiya lahu min akhihi syai'un, maka siapa yang diberikan maaf dari saudaranya akan sesuatu, jadi keluarganya nggak nuntut, nggak melakukan kisos. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ente kudu ngikutin fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dia bayar diat akhirnya. Bayar diat. Nah berarti kan ujung-ujungnya harta, tebusan. Jadi dia nggak nuntut, yang penting dia bayar diat. Misalnya dia minta satu buah mobil atau dia onta yang besar gitu ya, bagus. Kan ujung-ujungnya harta tuh. Itu yang dimaksud wa kadza ma afdha ilaiha ay al amwali. Dan begitu juga seperti ini, ma afdha bermula suatu, afdha yang berujung, yang mendatangkan ilaiha kepada harta. Contohnya dikasih kaman sabatalahu ala syakhsin qisasun, seperti orang yang telah tetap bagi dia atas seorang untuk melakukan qisas, tapi kemudian dia melakukan islah, fasalahahu alaihi ala malin bilafdi sulhi, damai dia. Seperti misalnya ada keluarga yang kira-kira naudzubillah, cuman ini sebagai contoh, misalnya ada yang kemudian kecelakaan, ditabrak gitu, kemudian dia pengen damai, ya udah biayanya semuanya dia tanggung gitu kan. Jadi itu yang namanya damai. Dia ujung-ujungnya harta juga, semua pengobatannya, semua sampai sembuh saya yang nanggung. Maka bila itu terjadi, karena harusnya kalau sekarang bukan dia harus kisos, tapi dia akan diperkarakan ke hukum, akan dibawa ke kepolisian. Tapi polisi biasanya kalau keluarga mau damai, ya udah kalau mau damai, kan biasa begitu. Itu dia artinya sesuatu yang ujung-ujungnya harta gitu. Artinya dia diperbolehkan, sah hukumnya. Wa yasri'u sulhu ma'al ikrar, tapi kudu ada ikrar dulu. Iya saya yang nabrak, kemudian saya akan menjamin semua pengobatannya sampai selesai. Dan itu lebih baik Pak, wasulhu khair, daripada kemudian bermusuhan terus nggak kelar-kelar. Karena memang manusia pada hakikatnya sangat mudah untuk melakukan dendam. Dia menjadi orang yang pelit untuk memberikan maaf. Faman ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilaihi bi ihsan. Kalau dia bayar diat enggak apa-apa. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Ayat itu ditutup dengan sebuah informasi, dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Itu adalah bentuk keringanan yang Allah berikan kepada kalian dan kasih sayang Allah. Jadi ada solusinya. Kalau pihaknya mau berdamai, udah enggak saya tuntut, enggak saya tuntut. Yang penting nih keluarga saya mohon sakitnya diobatin atau biaya pengobatannya ditanggung semuanya. Itu namanya as-sulhu. Dan itu lebih baik Pak, karena takdir, semuanya takdir. Dia tidak akan pernah mau, maaf ya, dalam sebuah kecelakaan dia juga nggak mau. Kecuali saya nggak tahu tuh kalau yang truk Fuso yang di daerah Tangerang itu, yang supirnya yang berapa orang ditabrak, itu belum tahu tuh modusnya apa tuh itu. Mungkin di rumahnya bisa diomelin bininya kali dia itu. Jadi begitu. Jadi nggak fokus lagi. Semuanya ditabrakin sama dia. Tapi kalau setiap musibah, Bapak Ibu, semuanya tidak menginginkan musibah. Tetapi bila sudah terjadi, maka kita tinggal mau menerima. Dan yang penting ada jalan keluarnya. Pokoknya saya tuntut, saya penjarakan. Jangan begitu Ente sekarang punya kemampuan itu, pada waktunya akan kepentok juga dengan orang yang akan memperlakukan itu kepadamu. Kan kita lihat di Republik ini banyak banget yang begitu Pak. Dan kadang-kadang disengaja ngajain di media sosial, damai lebih baik, damai lebih baik. Wasulhu khair, itu tenang. Ente
makanya fokus dengan kehidupan yang akan terjadi pada diri kita nanti di yaumil qiyamah. Bekal yang kita bawa udah banyak atau belum? Itu biasanya orang-orang yang kayak begitu nggak percaya sama kehidupan akhirat, sehingga dianggap kehidupan cuma di dunia doang. Apalagi nanti kita akan dapat contoh dengan orang-orang yang diceritakan dalam Al-Quran. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu kan cerita yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau ada orang punya hutang kepadamu, berikan tenggang waktu, kesian. Ketika engkau memberikan nafas kepada dia, Allah akan memberikan juga tenggang waktu kepadamu. Tapi wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau engkau bersedekah, itu ikhlaskan, itu lebih baik kalau kalian tahu, karena menolong orang dalam keadaan susah. Kecuali memang oknum ya, orang-orang yang memang kerjaannya cuma begitu, bohong. Kalau orang udah suka bohong, ini yang dimaksudkan adalah orang yang benar-benar dia orang yang nggak macem-macem, kemudian yang dalam kesusahan tolongin, yang kayak begitu. Kalau yang tukang bohong beda, penipu banyak banget. Apalagi saya bingung dengan sampai sekarang belum bisa juga diberesin. Itu telepon penipuan. Seharian ini bisa sampai 20-30 telepon dari penipuan yang kita tahu, makanya kita nggak angkat. Cuman kan mengganggu. Sama seperti sekarang kita bersyukur juga nih, judi online itu udah diberantas. Kita bersyukur karena itu merusak betul republik ini. Mudah-mudahan terus Allah bimbing presiden kita buat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap Pak kita doain. Kenapa? Karena jelas memberikan perbuatan yang menunjukkan sayang sama rakyatnya. Fa innahu yasihu au bilafzil bai'i fala, dengan lafaz al-bai' jual beli maka tidak, karena dia harus dengan lafaz sulhu awalnya. Kalau jual beli itu materi atau jasa. Kalau ini kan sebagai kompensasi sesuatu yang kisos gitu. Masa ente mau jual beli, ada orang yang dapat musibah kemudian dihargain dengan harga jual beli, udah berapa ininya dibayar dengan harga dia. Bukan lafaz jual beli, tapi lafaznya bilafzis sulhi, dengan lafaz perdamaian. Wa huwa ay as-sulhu, dan bermula as-sulhu perdamaian itu nau'ani, ada dua macam. Ibra'un wa mu'awadatun. Pertama yaitu ibra', sulhu ibra' dan mu'awadah. Fal ibra'u, maka bermula ibra' ay sulhuhu, yakni sulhu ibra' itu iktisaruhu fi haqqihi aidainihi, yaitu membatasi atau meringkasnya min haqqihi, dari haknya dia, aidainihi atas utangnya, ala ba'dihi atas bagiannya dari haknya atau dainnya. Fa idza salahahu minal alfi, maka apabila salahahu melakukan islah, damaian, siapa orang yang meminjamkan uang itu kepada orang yang punya hutang itu, minal alfi, dari 1000 contohnya, alladzi lahu fi dhimmati syakhsin, yang baginya fi dhimmati pada tanggungan seseorang, ala khamsimi'atin minha, atas 500 dari 1000, jika dia melakukan perdamaian as-sulhu kepada orang yang punya utang 1000 contohnya. Kemudian dia berkata bahwa itu separohnya aja yang harus dibayar, ala khamsati mi'atin minha, 500 dari 1000 separohnya. Faka'annahu qala lahu,
maka seakan-akan orang yang memberikan hutang itu berkata kepadanya, a'tini khamsami'atin wa abra'tuka min khamsimi'atin. Kata yang memberikan hutang, berikan kepadaku 500 wa abra'tuka, dan aku bebaskan engkau min khamsimi'atin, dari 500. Maka itu kalimat as-sulhu kata-katanya. Bayar dah 500 saja, yang 500 udah gua ikhlasin. Itu namanya as-sulhu. Jadi enggak berkepanjangan. Dan ini menjadi contoh buat kita. Kadang-kadang kita harus mengetahui bahwa ada orang-orang yang bukan karena tidak mau untuk membayar hutangnya, tapi memang dia kesulitan. Pada saat engkau menjadi orang yang diberikan keberlimpahan harta, udah setiap kali dia merasa kedamaian, maka engkau pun akan mendapatkan kedamaian itu. Tapi kalau engkau membuat orang dalam kesusahan, karena memang ini orang baik Pak ya, kita disclaimer dulu bahwa ini orang baik, bukan oknum. Karena banyak betul oknum-oknum yang mereka kemudian memanfaatkan kebaikan orang lain. Walaupun bila kita melaksanakan apa yang disampaikan dalam Al-Quran, maka wa ammasaila fala tanhar, itu lebih baik kita. Kalau ada orang datang, cuma begitu kita tahu sama orangnya seperti itu, ya kita harus nasihatin, kita kasih. Nah itu menjadi contoh buat orang yang bisa mendatangkan perdamaian, walaupun dia harus mengikhlaskan separuh dari hutang yang dia pinjamkan ke orang lain. Dan itu orang hebat Pak, orang hebat. Nggak ada ya akhi sesuatu yang kau lakukan melapangkan urusan orang lain kecuali engkau pasti akan mendapatkan kelapangan dari Allah. Itu ingetin Pak. Tapi begitu engkau mendatangkan kesusahan pada orang lain, engkau pasti akan mendapatkan kesusahan. Itu konsep agama kita luar biasa. Allah yang akan bertanggung jawab membalas jasa-jasa yang telah engkau berikan kepada makhluknya. Kemarin saya ngaji ngaji Ihya. Begitu ada seorang sahabat Nabi yang paling dermawan, namanya Abdullah bin Ja'far. Ini sahabat Nabi paling dermawan, tapi dia ketemu seorang budak hitam dan dia nyerah karena ini orang lebih dermawan lagi. Bahkan Isa, dia punya kebun banyak. Begitu dia pengen datang ke satu kebun yang dia punya, dia mampir di istirahat di pertengahan jalan, kemudian melihat seorang budak hitam. Wa fihi gulamun aswadu ya'malu fihi. Di dalam kebun itu ada seorang budak hitam yang dia sedang bekerja. Tapi enggak lama kemudian didatangkan makanan buat dia, makan siangnya dianterin. Tapi beriringan setelah itu fadakhala al-ha'ita kalbun. Masuk ke kebunnya itu, maaf, seekor anjing. Apa yang dilakukan oleh budak itu? Dia kasih makanannya, karena itu anjingnya sedang kelaparan, dikasih. Kemudian waroma asaniyah, dilempar, dikasih lagi yang kedua. Masih lapar juga, dikasih lagi yang ketiga. Ketika ditanya, berapa banyak makananmu? Abdullah bin Ja'far ini terkagum-kagum, berapa banyak makanan engkau sampai dikasih itu buat seekor anjing itu? Kama ra'aita, seperti yang kau lihat. Artinya memang cuma itu doang makanannya. Dikasih itu kepada seekor anjing yang sedang kelaparan. Terus apa yang kau lakukan kalau makananmu habis? Aku akan menahan lapar sampai sore hari. Allahu Akbar. Saya sampaikan cerita ini supaya rada kendor kita punya hati yang kenceng sama saudara. Ente kudu rada kendor, kudu menjadi orang yang mempunyai niat untuk berdamai, mempunyai kasih sayang. Jangan kebangetan kenceng hati. Nanti kalau kebangetan kenceng, apaan juga ditarik jadi putus. Coba ada benang kenur, ditarik kenceng, main kenceng yang putus. Hati juga akan putus dari rahmat kasih sayang. Gak punya. Apa yang kemudian dilakukan oleh seorang budak lelaki hitam itu kepada seekor anjing, ente kepada tetangga, ente kepada saudara,
apalagi sampai saudara kandung, kagak ada kepengennya untuk memberikan kebaikan sesuatu yang kau miliki. Jemaah, karena saya suka sedih ngelihat ketika datang ustadz keluarga saya begini, ustadz keluarga saya begini, kok bisa ya sampai segitu dia punya hati. Itu urusan masalah harta, Pak. Makanya kita diajarkan dalam fikih ini. Nih lihat yang berkaitan duit, ada yang namanya perdamaian, ikhlasin separoh. Ini mau boro-boro, kadang-kadang udah kagak minjemin nyusahin mulu, difitnah mulu, didengkiin mulu dia punya saudara. Apakah kemudian seorang budak hitam itu menjadi hina dan dibiarkan begitu saja? Nggak bisa. Allah akan memberikan apa yang dia kerjakan itu dengan balasan yang berlipat ganda. Abdullah bin Ja'far kemudian ngebeli itu kebon, dibeli dia dari budak majikannya. Dia kan budak, dari majikannya dibeli. Kemudian setelah dia beli, fa'ataqahu, dibebasin tuh dia. Lihat, cuman memberikan makan 3 buah roti yang ada dagingnya itu kepada seekor anjing. Balasannya dia dapat kebon, dia merdeka, dan kemudian dia menjadi orang yang berubah statusnya seketika. Ente pikir kalau memberikan kemudahan kepada orang lain kemudian Allah biarkan, dia boleh jadi nggak terima kasih ya akhi, karena emang orangnya tambeng, nggak terima kasih. Tapi Tuhannya dia dan Tuhan kita akan berterima kasih karena kita memudahkan hambanya. Contoh, Pak, kita punya anak ditolongin mulu sama orang, ditolongin mulu sama si fulan. Ini anak kita nggak tahu terima kasih. Misalkan kita bapaknya berterima kasih karena anak kita diberikan kemudahan. Begitupun ketika engkau menolong makhluk, karena Tuhan yang dia sembah, dia akan memberikan pertolongan kepada siapa saja yang menolong hambanya. Saya perlu sampaikan ini biar kajian kita tidak sebatas nuansa fikih, tetapi bagaimana kita mengambil hikmah dari apa yang diajarkan dalam fikih ini. Ini lihat ada perdamaian, contohnya luar biasa nih, Pak. Ini kan contohnya angkanya kecil, Pak, 1000. Fa idza salahahu minal alfi alladhi lahu fi dhimmati syakhsin ala 500 minha. Jadi kemudian dia melakukan islah. Ini dari pihak yang minjemin. Kan harusnya dari pihak yang dipinjemin, aneh bisanya 500 ya, ente ikhlasin yang 500-nya. Kan teksnya nggak begitu. Tapi dari orang yang minjemin, faka'annahu qala lahu a'tini 500 wa abra'tuka min 500. Emang jiwa karim, dermawan kepada orang yang berlebihan, orang yang mempunyai harta berlebihan. Faka'annahu qala lahu a'tini 500 wa abra'tuka min 500. Jadi kalau misalnya kepada orang-orang yang masih berkaitan dengan hubungan dengan kita, latih dari situ dulu dah, ntar baru ke orang lain. Tapi kalau sama orang-orang dekat kita nggak berbuat baik, terus ke orang lain berbuat baik, dipastikan berbuat baik ke orang lainnya ada maksud tertentu, nggak ikhlas. Kalau emang dia punya mental berbuat baik, pengen dapat pahala, pasti yang terdekat dulu nalurinya. Nah, kita dengarkan adzan dulu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صلاة Allahumma شرب الضرر ومسا وقال محمد إنك لا تخلف الميعاد. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu, dan tidak boleh. Bimakna la yasihu, dengan arti la yasihu, tidak sah. Apa yang tidak boleh, apa yang tidak sah? Ta'liquhu, menggantungkannya kepada suluh. Ai ta'liqus sulhi bimakna ibra'i, menggantungkan suluh jadi perdamaian bimakna ibro, dengan makna ibro. Tadi kan suluh ada dua, ibro wa muawadah. Pertemuan ini kita akan bahas tentang ibro. Nah, tidak boleh seseorang menggantungkan suluh bimakna ibro, artinya dia menyamakan suluh dia dengan makna suluh ibro ala syartin, atas syarat. Jadi pakai syarat. Kaqaulihi, seperti ucapannya, idza jaa ra'su syahri faqad sholahtuka. Idza jaa, apabila telah datang, apa yang datang, ra'su syahri, permulaan dari bulan. Jadi permulaan bulan, awal bulan, faqad sholahtuka, maka aku telah melakukan islah kepadamu, damai. Jadi aku telah berdamai denganmu. Jadi nggak boleh, nggak sah. Makanya kalau ada orang yang dia kemudian pakai syarat, ntar 3 rebok atau 3 mulut, wah parah lagi tuh, 3 mulut baru gua mau maafin. Tuh ada orang yang begitu, Pak. Ya, silakan.
ahli warisnya pun tidak ada. Nah, kemana kita harus bayar atau kesalahannya itu kita bisa maafkan kemana? Namanya kedua, andai kata orang yang meninggal itu punya hutang apa yang masih hidup, terus sampai dia meninggal belum bayar juga hutangnya, sementara ahli warisnya pun belum jawab. Kedua, pada umumnya kan pada contoh ini masalah keuangan diatur oleh bank konvensional, bukan bank syariah pada umumnya. Lalu karyawan itu atau pegawai itu pinjam pada bank. Kemudian karena di dalam perjanjian itu ada yang namanya istilahnya Unsur riba lah ya. Unsur riba. tapi ekonya kan misalnya 12 juta rupiah, sebelum nanti 10 juta rupiah itu sudah meninggal, hutangnya belum lunas itu sudah meninggal. Pegawai ini lalu bagaimana? Nah, baik. Pertanyaan pertama, dua kasus. Bila kita punya hutang, kemudian seseorang udah lama 20 tahun kita belum bisa membayar, begitu 20 tahun kita mau bayar orangnya kagak ada. Ahli warisnya juga tidak ditemukan. Bagaimanakah solusinya? Maka keluarkan harta itu untuk bersedekah atas nama si fulan. Jadi memang kita udah bayar kepada Allah, ini memang punya dia, disedekahkan buat itu si fulan. Itu lebih baik. Karena memang biar bagaimanapun kita khawatir nanti dituntut di yaumil kiamah. Kita nggak tahu. Iya, ya mau lebihin boleh, yang penting nggak boleh kurang. Kali karena di model bin ya dia karena minta maaf atau apa excuse kita kepada dia boleh. Karena kita nggak tahu apakah beliau sebelum meninggal mengikhlaskan hutang itu untuk kita. Berabeknya kalau nggak diikhlaskan, bukankah nanti akan dituntut? Dia pasti butuh, lain hal di dunia. Nanti mah perkaranya berat. Orang saudara bisa nuntut saudara dari lantaran begitu beratnya. Kalau dalam Al-Quran malah seorang ayah jorogin anaknya buat jadi jaminan supaya dia nggak disiksa. Jorogin istrinya supaya dia nggak tersiksa karena dia melihat siksaan yang tidak pernah terbayang pada saat di dunia. Kasus yang kedua, bila pada seseorang yang meninggal belum punya hutang, punya hutang belum dibayar kepada kita dan ahli warisnya nggak mau bayar, nah maka ada dua hal yang akan pilihan bagi kita. Ente mau ikhlasin bentuk nolongin saudara boleh, walaupun manusia wa ukhdiratil anfusus syuh. Manusia itu dalam potensi kikir. Innal insana khuliqa halu'ah idza massahu syarru jazu'ah wa idza massahu khairu manu'ah. Makanya orang-orang yang dia mampu melakukan itu orang-orang yang dia mempunyai hati begitu punya kasih sayang. Iya, bener sih dia udah belum sempat bayar utang, cuman kesian dia nanti diseksa di kuburan kalau kita nggak ikhlasin. Anaknya yang nggak tanggung jawab atau ahli warisnya, ya dia juga sedih juga. Maka kemudian kita mengikhlaskan, itu lebih baik. Itu lebih baik. Tapi andai pun kita menganggap itu hutang, nanti akan kita temukan di yaumil kiamah dia akan bayar. Makanya yang kemarin saya sampaikan bahwa muflis di dunia inti masih bisa kemungkinan untuk bangkit lagi. Kedua kalinya untuk meraih kejayaan dalam berusaha. Tapi kalau udah muflis di yaumil kiamah cilaka dah. Gak ada lagi obatnya. Nah kemudian yang kasus ketiga, itulah yang pertanyaan kedua. Itulah yang kemarin pada pembahasan tentang riba kita ngeri betul. Karena memang ancamannya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Emang disuruh menjauh kita dari riba. Itu yang dikhawatirkan.
Jadi kalau kita bicara kayak begitu, ya itulah akibatnya. Kita mati dalam keadaan berurusan dengan riba. Makanya mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan keluar dari itu. Kalau mau punya motor, beli motor aja langsung yang cash. Kalau mau kredit, dia diperbolehkan kredit, tapi urusannya sama yang punya motor. Kan kita udah bahas. Kalau sama dengan pembiayaan, nah itu dengan berbunga. Kalau kredit kan jelas. Dia harga cash 10 juta, harga kredit 12.500.000. Emang boleh begitu. Tapi yang jadi masalah kalau dengan leasing itu dengan ada bunganya itu. Dan dengan perjanjian pada saat, karena kalau kredit misalnya di tengah kredit dia nggak sanggup, maka kemudian dijual, dibagi dua atau diberikan kekurangannya. Kalau di leasing kan enggak, ente biar 5 bulan lagi juga belum ini ditarik sama dia. Dan itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam, karena menganiaya pihak lain atau berlaku zalim kepada pihak lain. Mudah-mudahan Allah keluarkan kita dari jeratan riba. Biar sabar. Pengen punya motor, iya sabar, jangan tergesa-gesa. Kalau ente jadi riba, musuhannya sama Allah langsung. Perangnya sama Allah. Kalau perang sama Allah selesai, ente gak bakal menang. Pertama sih dibilang enak, ntar pada waktunya mati sebelum selesai itu ribanya. Waliyadzubillah, mati belum bertaubat. Insya Allah bagian suluh yang kedua al-muawadah kita akan bahas minggu depan karena memang rada panjang. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Intinya bahwa hadirkan terus di dalam diri kita sebuah semangat untuk melahirkan kedamaian, memberikan ketenangan, memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kajian fikih kita bukan sekedar bahasan fikih saja, tapi berkaitan dengan wilayah hati. Karena orang yang melakukan as-suluh, perdamaian, adalah orang yang hatinya bersih. Nggak mungkin Pak ada orang tadi as-suluh ibro, udah deh 500.000 aja, 500.000-nya aneh ikhlasin. Rada susah ketemu orang begitu. Yang ada malah pinjaman berbunga. Ente tahu nggak minjemnya kapan nih? Udah tahu begitu itu manusia. Makanya dalam kajian fikih dia tetap akan melahirkan kejernihan hati. Karena yang mengamalkan amalan dari fikih ini adalah mereka yang mendapatkan bimbingan taufik dari Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana birahmatika wa bijahi nabiyikal mustawa wa bijahi awliyaika wa bijahi Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya Allah sahil umurana wa umura auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilayna wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina ya maulana hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.